Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang saya hormati Ustadzuna Ustadz Dr. Andes Zaini Imran. Beliau adalah guru, salah satu guru pertama saya saat saya bergabung di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Saya kebetulan bergabung di sana tahun kok lupa saya 2006. Nah, 2006 di sana saya mengaji ke Ustadz Sumarto dan ke Ustadz Zaini dan Ustadz Hafidh, Ustadz Saifuddin Zuhri. Ya, mengaji di sana. Alhamdulillah ikut pembinaannya setiap hari Sabtu dulu. Kalau ke Ustadz Sumarto itu setiap pagi selama 3 bulan. Alhamdulillah ilmunya barokah beliau. Kita doakan beliau terus sehat gitu. Makanya kemarin beliau sakit saja, kami sangat kerepotan untuk mencari pengganti beliau untuk menjadi tim menakis di kecamatan-kecamatan. Mudah-mudahan beliau terus diparingi sehat, diparingi tetap semangat juga mendampingi kita di dalam mengaji. Amin Allahumma. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati juga ustaz-ustazah yang hadir pada siang hari ini. Saya juga mohon maaf kondisi kurang begitu saya baru tadi pagi datang saya masuk rumah itu jam 2. Masuk rumah jam 2 pagi, terus sampai subuh nggak bisa tidur. Setelah itu ba'da subuh saya ngaji sebentar, terus tidur paling setengah jam, terus bangun murojaah sebentar, terus ke sini. Kemarin alhamdulillah perjalanan luar biasa sekali ya ke Tulungagung itu. Ternyata di Tulungagung itu juga haus terkait dengan Al-Quran. Mudah-mudahan diparingi sehat semua. Kita awali dengan membaca sholawat Quraniyah. Pernah dengar? Karangannya Kiai Umar ya. Sholawat Quraniyah, sholawat yang memang identik sekali dengan Al-Quran. Kurang besar apa cukup? Segini? Oke, besarin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an.
Jadi ini sholawat ciptaannya ulama Indonesia. Ciptaannya Kiai Umar, murid dari Kiai Arwani, murid dari Kiai Munawir, yang membawa qiraah sab'ah di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat karena kita masih dalam nuansa-nuansa Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita baca syair untuk pembaca pembaca, pengajar dan pembelajar Al-Qur'an. 3, 2, 1. Ikhlas semata karena Allah saja, bagi pembaca, pengajar dan santrinya. Dipuji dan dicaci adalah sama, melupakan amal harap akhiratnya. Itulah tanda ikhlas, lekat di dalam perintah di al-bayyinah innamal a'malu binniyati kepada Rasul, janganlah sampai kau. Pengajar dan belajar Quran sama saja, jangan cari harta ataupun ketua demi viral atau pujian manusia. Layanan manusia, hindari sombong karena banyak santrinya. Jangan marah jika ngaji ke lainnya. Syekh musannifnya pengajar Quran harus berakhlak mulia, wajahnya berseri, sabar berwibawa, bersih berbau baju dan tubuhnya, jauh dari hasud, ria dan ujubnya, tak merendahkan meski di bawahnya, bersikap lembut pada nasihat tulus, fadilah ta'lim Quran, zuhud dan waspada tipuan. Jadi enak diambil ujung-ujungnya saja ya. Oke, baru dengar kali ini? Ada yang baru dengar? Oke. Kalau ini tambahannya ada di alinea terakhir, pengajar Quran harus berakhlak mulia, wajahnya berseri, sabar berwibawa. Harus berakhlak mulia. Akhlak apa saja itu? Lisannya berakhlak, pakaiannya berakhlak, perbuatannya berakhlak, plus 1, tak tambahi, hatinya juga harus berakhlak. Kalau ingin menjadi pejuang Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah yang ada di dunia ini, jenengan harus berakhlak. Apakah saat mengaji saja? Boten. Tidak hanya saat mengaji, juga di luar mengaji. Contoh, guru Al-Quran ternyata dia juga hobinya main futsal. Oke, tidak ada masalah dengan futsal, tapi dia ternyata memakai celana pendek misalkan, yang auratnya yang baina surra wa ru'bah, dari lutut, betul ya, lutut ya, lutut sampai bucel, lutut sampai pusat, ternyata kelihatan. Pantes kenapa buatan? Guru Quran ya? Atau main volley pakai celana pendek, pantes kenapa buatan? Buatan pantes. Saya pemain bulu tangkis, tapi saat main bulu tangkis saya pakai training ke bawah. Jogo Qurani, nggak karena apa? Kalau guru olahraga pemain biasa, tapi kalau guru Al-Quran tuh kayak mosok guru Al-Quran, begitu. Itu yang harus kita jaga. Bukan karena kita jaga, bukan karena menjaga marwahnya Al-Quran. Sudah kadung Allah titipkan Al-Quran kepada kita.
harus berakhlak mulia. Pakaiannya, perbuatannya, lisannya. Mosok guru Al-Quran misuh misalkan, mosok guru Al-Quran senangan teriak-teriak, gimana? Pantas atau betul? Tidak pantas. Di Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, tidak kuat. Oh, alamat lama. Cek satu. Oke, ini hidup ini. Oh, ya, siap. Ya Allah, berarti saya terbantu dengan ini ya. Suara saya tidak kuat kalau ada ini. Nyampe mana, wis? Ah ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an, di saat Allah mengajarkan Al-Qur'an, 'allamal Qur'an, Allah memakai Asmaul Husna yang berupa Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, enggak pakai Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, enggak, pakai Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Jadi guru Al-Quran itu harus welas asih, enggak usah dengan teriak-teriak, tapi bukan berarti lembek ya, juga harus tegas karena anak butuh disiplin namanya. Enggak boleh misu-misu, enggak boleh marah-marah lagi, oke? Serius? Serius. Bisa kok dengan lemah lembut, bisa, apalagi diperhatikan. Karena anak nakal itu bukan bawaan lahir, tapi dia sebab akibat. Lah kita itu obatnya. Makanya lembaga kita itu namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Taman itu ya penuh senang, penuh welas asih, bukan penjara. Begitu. Oke, begitu nggak? Terus ada tambahan satu, hatinya dijaga. Jangan apa? Jangan mudah dengki, jangan mudah iri. Lanjutannya ini, jauh dari hasut, riya dan ujubnya. Lanjutnya, wajahnya berseri, sabar, berwibawa. Tidak boleh wajahnya menunjukkan wajah-wajah yang gak enak saat mengaji. Saya bilang ke guru-guru itu, kalau masuk Al-Baitul Amin, masuk gerbang masjidnya saja dirubah wajahnya itu. Apalagi yang naik sepeda motornya kenceng-kenceng itu kan nggak senyum. Nggak mungkin orang naik sepeda motor kenceng itu sambil senyum, itu nggak mungkin. Itu hanya dimiliki bagi orang-orang yang nggak terlambat, yang santai, dia dengan senyum. Saya nggak nyindir jenengan gitu. Apalagi ada gurunya terlambat, lihat kepala sekolahnya menunjukkan wajah seakan-akan dia tergesa-gesa gitu, tidak perlu, senyum aja sudah. Punten Pak Eko terlambat, gitu aja. Anda usah, Pak Eko, saya sudah puluhan tahun menjadi guru Al-Quran ya, paham saya, psikologisnya saya paham. Tetap senyum, kenapa? Lebih penting ketemu saya, senyum terlebih dahulu, diajari senyum, nanti ketemu santrinya lah senyum nanti. Okay? Santri mau datang ke TPQ itu sudah luar biasa ikhtiarnya. Oke, sabar dan berwibawa. Sabar ya, sabar. Jangan sampai main tangan. Jangan sampai ada kesan, guru Al-Quran kok kereng. Guru Al-Quran kok kereng. Langalai guru olahraga saja, bahasanya, pakaiannya, jangan seperti itu. Selanjutnya, bersih, tak berbau bajunya. Sudah bersih semua bajunya, gitu? Saya tambah plus suci. Plus suci, nggak hanya bersih, tapi suci. Ukuran saya bersih itu nggak dipakai di hari kedua. Ini ukuran saya. Jadi kalau ada baju kemarin dipakai, sekarang dipakai lagi, bagi saya itu nggak bersih. Bagi saya nggak bersih. Karena hadisnya berbunyi, jin itu suka kepada pakaian yang sehari sudah terpakai. Lewat bau badan panjenengan itu suka, apalagi dicantol-cantolin itu. Berarti seragamnya TPQ harus
Harus 5 atau 6 ya. Lah terus bagaimana caranya mengatasi itu? Pakailah parfum. Ya, pakailah parfum. Makanya parfum itu salah satu hadiah yang tidak boleh ditolak, itu adalah parfum. Oke. Baju dan tubuhnya. Nah, ini satu ini, apalagi yang paginya ngajar di pagi, setelah itu lanjut gak sempat mandi langsung ke TPQ. Ada yang seperti itu. Sedia parfum. Kalau jenengan merasa risih dengan santri yang badannya bau, apalagi santri panjenengan. Apalagi santri panjenengan. Kalau santrinya hanya sampean yang merasakan baunya, tapi kalau ustadznya yang bau, satu kelas. Jauh dari hasud, riya dan ujubnya. Tahu hasud ge? Hasud itu tingkatan kedua dari iri. Kalau iri itu, oh, dia kok bisa ngaji, kok kayak gini, kok santrinya banyak kan? Itu iri. Hasud itu enggak. Hasud itu lebih dari itu. Dia iri. Dia kok santrinya banyak, ngajinya bagus kayak ini. Alah, mudah-mudahan tahun depan santrinya berkurang. Nah, itu hasud namanya. Jadi hasud itu dia iri dan dia ingin nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu dicabut Allah. Itu hasud. Guru Al-Quran tidak boleh seperti itu. Terus jauh dari hasud, riya. Riya itu apa? Ingin dipuji orang. Itu riya namanya ya. Itu riya. Jadi kalau dia sodako, ada kotak amal, cari uang. Saya begini. Ada orang riya dan ujub. Ujub itu apa? Ujub itu riyanya hati, merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi di saat, mohon maaf sekali, ada pelatihan, ada seorang guru menyampaikan kayak gini misalkan, hati, ilmu ini cuma kayak gitu aja, saya bisa, itu koye salah, ujub. Dan itu mahlan, tertolak. Ibaratnya air sudah penuh kayak gini, diisi lagi ya kutah, nggak bisa. Jadi siapapun gurunya, jenengan harus seperti gelas yang kosong, sehingga mudah untuk diisi. Karena setiap guru itu punya qaul hikmah masing-masing, ya, punya qaul hikmah masing-masing. Jadi jangan sampai membenturkan guru satu sama guru yang lain. Enggak, itu sebuah hasanah. Kalau sudah gurunya A, ini B, walaupun yang satu tajafi, yang satu ilsyok misalkan, terkait dengan ikhfa adna, ikhfa a'la ya, terutama ikhfa a'la, ta'dal to itu. Kan ada yang ilsyok. Metode ini ilsyok, nyentuh ujung lidahnya. Yang ini tajafi, gak nyentuh, itu suaranya benar-benar beda. Bukan berarti oh ini salah, ini benar. Enggak, berarti kita itu punya dua sanad. Ayo mau pilih yang mana, begitu. Tinggal dipadukan sama kaidah keilmuan nanti kalau mau diajarkan ke santri panjenengan. Begitu aja. Terus tak merendahkan meski di bawahnya yasinan, ada yang mimpin yasin, kok ini mat lazimnya kok panjangnya kurang kayak gitu. Ngapain guru Al-Quran kayak gitu? Enggak. Terus kalau ngoreksi bacaannya orang, jangan terlalu ketat, karena belum tentu orang lain tuh mau dikoreksi ketat sama panjenengan. Kecuali pembinaan, harus ketat, karena itu modal panjenengan untuk membina, harus ketat. Itu pun ketat, jenengan biasa nggak ketat ke santrinya, oke naik kayak gitu. Tasahul namanya ya, bermudah-mudah dalam menaikkan halaman itu tasahul, dan itu nggak baik. Kalau ke santrinya pembinaan, woi sampai saat jelimet-jelimetnya itu sudah nggak masalah, aman. Terus bersikap lembut pada santri-santrinya, nasihat tulus, fadilah taklim Quran, zuhud dan waspada tipuan dunia. Jangan mengharapkan sesuatu, macam-macamnya. Oke, begitu tambahannya. Kalau yang alinea 2 dan 3, saya rasa sudah selesai. Pesan guru saya, Ustadz, nanti kalau mengajar, 1, motivasi dulu, ditoto dhisik niate. Jangan langsung izhar safawi, ikhfa safawi, jangan langsung seperti itu, ditata dulu. Karena sebenarnya Al-Quran itu prinsipnya melihat dari siapa Al-Quran jenengan ambil.
sikapnya tuh kayak apa. Makanya kalau sikapnya buruk kayak gitu, Qur'annya tuh biasanya tertolak. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Makanya sahabat itu banyak, yang dipilih loh cuma 4. Silakan belajar Quran ke 4 sahabat itu. Begitu. Padahal ribuan. Rasulullah merekomendasi. Berarti Rasulullah milih. Nah, jenengan itu sudah dipilih oleh Allah. Makanya hadir di sini. Hadir di sini ini kebetulan apa takdir Allah? Takdir Allah. Benar ini. Makanya ambil hikmah yang besar. Oke? Aman ya? Gimana? Tambah berat nama botan jadi guru Al-Quran ini. Berat bukan berarti tidak mampu ya. Allah. Kemarin saya di Tulungagung itu, lumayan mereka. Kapan lagi datang Ustaz? Saya mikir, ya Allah 8 jam, 9 jam, 10 jam saya baru nyampe tempat itu. Sama istri tercinta saya itu yang ada di belakang sekarang. Di basis teler, ya apa sih mau muta kayak gini. Dah, lelah tidak masalah untuk Quran, tapi jangan menyerah gitu saya. Tapi jangan menyerah. Apa yang dibawa mati? Ya bukan Al-Quran ini, itu apa? Amal apa? Amal apa? Amal bisa ikhlas, macam-macam. Tapi untuk Al-Quran, insya Allah perniagaan yang tidak pernah rugi adalah dengan Al-Quran. Siapa yang bilang? Allah dalam tema di Al-Quran. Di Al-Quran. Jadi Bismillah sudah di jalan yang benar ya. Bismillah menjadi guru Al-Quran yang baik. Oke. Hari ini jenengan di buku tajwid ini mau minta bab apa? Sekarang kayaknya yang mudah. Oke, tak kasih nun sukun ya, nun sakinah. Mau nun sakinah. Tak kupas sampai elek ngono nun sakinah ini. Gimana? Kan mudah katanya nun sakinah. Ya. Semuanya. Kalau di paket B kan sudah di bab mat, bab idgham, mutajadis, mutaqarrib, mutaba'id dan lain sebagainya. Terus mat juga sudah selesai. Saya ingin sedikit banyak ya, mau ngasih 2 kepada panjenengan. 1 terkait dengan bacaan ikhfa yang dibagi 3. Yang kedua terkait dengan waqaf. Cara waqaf, al-iskan, ar-raum, dan al-ishmam. Ya, jadi di surah mau An-Nas boleh, Al-Fatihah boleh. Bismillah, cara waqafnya ada 4 lah kayak gitu tuh. Kita praktek. Ini pesan guru saya katanya, Ustaz ajarkan ini. Walaupun yang utama muqaddam adaannya adalah dengan disukun, tapi ajarkan. Kalau tidak diajarkan, bisa jadi di masyarakat nanti dikatakan salah, padahal ini benar begitu. Sehingga sesekali waktu harus diajarkan. Nah, nanti saya ajarkan nanti. Sehingga kalau ada yang membaca kayak gini misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nah itu jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Karena memang Rasulullah pernah seperti itu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan disalahkan. Enggak, kalau beda lagi. Nasta'in. Nah, itu jangan disalahkan kayak gitu. Nah, itu coba kita latih. Langsung praktek sudah ya. Dan ini pelajaran diroyah bukan riwayah. Jadi semua a'immah qiraah itu pakai ini. Pakai ini. Oke, yang pertama silakan buka bab ikhfa. Karena saya melihat ada beberapa metode itu, ada yang pakai ilsaq, ada yang pakai tajafi, sehingga bertengkar sampai sekarang ini. Halaman berapa? Nggak bisa saya tampilkan ya. Yang punya buku dibuka. Halaman 4. Ini bukunya Ustadz Zaini. Tak pinjem ya. Harus megang buku. Yang nggak ada buku bisa difoto. Oh jenengan. Biarkan saja. Nggak boleh seperti itu. Harus saling bantu. Ustadz, tak pinjami miliknya Ustadz Zaini ya. Halaman 15 ya. Beli sekarang ada
Sana mesen dibawa paling sama pengurus. Ini Masjid Jami. Di mana-mana ada. Di supervisor ada. Di Budila bisa ya, di Budila bendahara. Ini juga ada. Oh gitu. Oke. Silakan. Jadi di antara nun sukun atau tanwin itu kalau bertemu dengan huruf hijaiyah ada berapa hukum? Ada berapa hukum? Ya. Jadi banyak Ustazah. Yang saya tahu itu sampai 7. Itu kalau dipecah lagi sampai 9. Keren lah. Jelimat. Yang pertama, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Ini yang umum, Nah, di LPPTK ini kita milih yang dasarnya kuat, yang dasarnya lumayan kuat. Nah, jadi kita pilih yang 4. Ya, jadi nanti kalau ada soal di LPP ikut munaqashah, jawabannya 4. Tapi angka 5 di pilihannya kami hilangkan. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi 4. Apa itu? Yang pertama, izhar. Apa? Lagi, izhar. I tipis, ra tebal, ha tipis, ra tebal. Izhar. Oke, yang kedua? Idgham. Kalau mau dibaca tajwidnya idgham. Begitu. Karena mat arid li sukun lagi. Terus yang ketiga? Iqlab. Jangan iqlab. Enggak usah nambah hamzah ya, apalagi sughra. Iqlab. Oke, terus yang ketiga, yang keempat, ikhfa apa ikhfa? Nah, ini tafkhim nisbi ya. Ini tafkhim nisbi. Jadi tetap kan tafkhim itu kan ada 6, tebalnya itu ada 6. Lah ini termasuk yang ke-6. Ditipisin aja. Tapi tetap tebal, cuman tebalnya berkurang karena terpengaruh sama kasroh. Jadi ikhfa, tidak ikhfa. Tidak tapi begitu. Saya tapi kayak gitu pakai bukan Al-Qur'an enggak apa-apa. Kalau di Al-Qur'annya baru terpakai. Nama hukumnya adalah tafkhim nisbi. Jadi ada begitu. Dua-duanya boleh dijazari lengkap itu ya. Oke. Nah, kalau yang 5 izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, alifah. Jadi idghamnya dibagi 2. Idghamnya langsung disebutkan, tidak dibagi, langsung disebutkan. Makanya saya lebih condong ke yang 4, ikut Yai Basori, ikut Jazari, ikut Tuhfatul Atfal, begitu. Ikut itu karena memang bi gunnah dan bila gunnah itu pembagian sudah. Sama kayak idgham kamil, idgham nakis, idgham shogir, idgham kabir, itu sudah pembagian dari idgham. Begitu. Bisa difahami nggih? Oke. Terus kalau yang mengatakan 6, idgham bi gunnahnya dibagi, 1 izhar, 2 idgham bi gunnah nakis. Yang ketiga idgham bi gunnah kamil. Setelah itu idgham bila gunnah, ikhfa, iqlab. Ada 6. Kalau 7 dibagi lagi. Izhar, idgham bi gunnah nakis, idgham bi gunnah kamil, idgham bila gunnah, iqlab bil furjah, iqlab bila furjah, ikhfa. Ditambah lagi ikhfa-nya dibagi 3, ikhfa a'la, ikhfa ausat, ikhfa ab'aduh. Kalau ke anak-anak, yang penting saya sampaikan ini bukan enggak,
tapi setidaknya panjenengan pernah mendengar ini, sehingga guru-guru LPPTKA itu kalau ada yang bilang kayak gitu, kita tidak pas, kita mudah nyambungnya. Oh iya, memang ada seperti itu, begitu. Cuman kalau yang disampaikan karena cukup 4 saja. Nah, kita fokus sekarang ke ikhfa, ya, ke ikhfa. Oke, ikhfa ada berapa? 1. A'la, kata lainnya apa? Aqrab. 2. 3. Iya, jenengan lebih mudah mana mengatakan ikhfa a'la atau ikhfa aqrab? A'la, ya. Oh iya. Kalau jenengan tahu terkait dengan penyebabnya, lebih suka ikhfa aqrab daripada a'la. Contoh, kenapa dikatakan ikhfa aqrab? Karena dekatnya makhrajnya nun dengan ta'dal to itu hurufnya. Makanya pakai kata aqrab, qarib, sahabat karib, sahabat dekat, nun artinya. Ikhfa aqrab. Nah, kalau a'la itu ikhfa-nya lebih tinggi, begitu maksudnya. Ikhfa-nya lebih tinggi kalau a'la, begitu maksudnya. Makanya pakai kata a'la. Kalau ausat, tengah-tengah, ya, aman aja. Terus yang keempat, yang ketiga, ikhfa adna, maksudnya paling rendah. Ikhfa-nya paling rendah, gunnahnya yang lebih banyak. Itu katanya apa lagi? Ab'ad, ya. Ikhfa apa? Ab'ad, dari kata ba'id, jauh. Memang paling jauh. Nun ujung lidah, qaf kaf pangkal lidah, paling jauh. Makanya pakai ikhfa ab'ad. Bisa difahami? Setelah saya jelaskan ini, jenengan lebih condong yang mana? A'la apa aqrab? Ya tetap a'la lah. Ayo, a'la apa aqrab? Ya tetap aqrab. Jadi dua-duanya dipakai. Jangan anti pada istilah. Oke, jangan anti pada istilah. Yang penting prakteknya benar. Oke, pahami dulu ya, pahami dulu. Yang pertama, ini apa namanya? Lidah. Anggap ini lidah. Bukan telapak tangan, ini lidah. Tidak ada papanya, Ustaz? Iya, sudah aman. Ini lidah. Nah, yang kita bahas itu kan hukum nun sakinah. Nun yang ditenangkan. Dalam artian nun yang tidak berharokat. Pakai dobet yang namanya sukun itu. Bukan nun mati sebenarnya. Ya, dikatakan mati ya benar. Karena tidak bergerak. Bergerak itu dalam artian tidak hidup. Berarti mati. Tapi kalau kitabnya namanya nun sakinah. Di kitab-kitab luar negeri itu nun sakinah. Tidak ada nun mati, itu tidak ada. Sakinah itu artinya tenang. Maka gitu mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Masa keluarga yang mati? Begitu. Jadi sakinah. Tapi nun mati, nun sukun itu istilah yang dipakai di Indonesia dan itu benar. Jangan disalahkan. Oh, mentang-mentang belajar, oh ini nun sakinah, apa istilah nun mati? Masih hebatan ulama-ulama terdahulu kita ini apa begitu ya. Jangan hilangkan ulama Nusantara, luar biasa sekali. Oke, sekarang masalah istilah ya. Jadi apa ini? Nah, kita bicara nun nih, ujung lidah. Ya, tak dal to yang pertama aqrab itu makhrajnya di mana? Ujung lidah. Ini gigi ya. Jadi tak dal to itu makhrajnya adalah tempat tumbuhnya gigi seri yang 2 depan ini. Ini tempat tumbuhnya ini. Di mana? Di sini. Gusi tempat tumbuhnya ini. Bersentuhan dengan ujung lidah ini. Jadi ini disentuhkan gini. Coba sentuhkan sekarang. Sentuhkan. Jangan bilang dulu, sentuhkan dulu, sentuhkan. Oke? Ucapkan tak. Ucapkan dal. Ucapkan to. Nah, dari sana kan ya? Iya, dari sana. Jadi ini nyentuh. Nah, masalahnya nun itu ada di sini makhrajnya. Ada di sini. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu di saat mengucapkan ikhfa adna itu ini nyentuh apa ada renggang sedikit?
Yang katanya renggang, oh ya renggang, ini kan ikhfa samar. Le nyentuh, ya berarti bilang tak sudah. Oh begitu. Nah, itu katanya yang pertama. Kata yang kedua, ya enggak nyentuh, yang disentuhkan itu ya ujung lidah. Begitu. Nah, yang ada jaraknya namanya adalah tajafi, istilah kitabnya. Yang menyentuh namanya ilsok. Bisa dipahami? Nah, ulama Mesir lebih condong ke tajafi. Ulama Syam lebih condong ke ilsok. Makanya ulama Syam dalam hari ini seperti Yai Mudawi, Ummi, itu ilsok, nyentuh. Jadi kalau bilang ifa, sentuhkan sudah. Anta, tidak seperti itu. Sama-sama benar. Tapi habis ini saya bahas muqaddam adaan, mana yang didahulukan lewat kajian ilmiah, begitu. Jadi panjenengan milih tajafi harus tahu alasannya, milih ilsok harus tahu alasannya, jangan taklik buta. Nah, itu gunanya pembinaan, gunanya pembinaan. Jadi apa istilahnya kalau masih ada renggang? Tajafi. Kalau nyentuh? Ilsok. Oke, itu yang pertama. Ini pengaruh nggak ke suara? Ngaruh. Maka dari itu dewan hakim, dewan hakim, dewan juri, ada yang pakai itu. Kalau yang pakai ilsok dia tajafi, nanti kalau nggak tahu ke ilsok dicoret salah. Yang dewan jurinya pakai ilsok, ada yang tajafi, dicoret nanti. LPPTK nggak seperti itu. Insya Allah mengcover semua, karena itu benar semua dari Rasulullah semua. Begitu ya. Nah, kita selesaikan praktek itu satu-satu. Mudah-mudahan panjenengan bisa membedakan begitu. Ini kita talaki. Nah, setelah itu selesai baru kita belajar caranya wakaf dengan ismam, dengan raum, dan dengan al-iskan. Praktek juga. One by one. Ini dipakai salat zuhur berjamaah. Ya, tapi kita tetap jamaah ya. Berarti diakhiri sebelum sholat zuhur. Oke, cepet aja. Selalu sholat di awal waktu. Ikrar santri ya? Oh iya, ikrar santri. Bukan ikrar ustadz-ustadzah ya. Ustadz-ustadzahnya boleh. Nah, ya, santrinya mau nyontoh siapa? Mau nyontoh ustadznya. Nah, oke, sekarang sebentar. Itu yang gini ya, akrob atau dikatakan akrob karena nun sama ta delta itu dekat makhrajnya. Makanya ulama memberi kata ikhfa akrob. Ikuti ikhfa. Iya, akrob. Akrob. Oke, begitu. Nah, terus yang kedua ikhfa apa? Ausat. Ikhfa ausat itu ujung lidahnya itu santai saja di bawah. Begitu. Nggak sampai cek dekatnya. Santai aja di bawah. Bisa difahami ya? Bisa difahami. Karena nggak jauh, nggak dekat. Ulama memberi istilah ikhfa ausat, tengah-tengah antara akrob dan abad. Antara a'la dan adna, begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ikhfa apa namanya? Ikhfa adna atau abad. Jauh. Ini nun ujung lidah. Nah, kaf itu pangkal lidah ini. Sehingga saat mengucapkan pangkal lidahnya naik ke atas. Terus begitu. Nah, pangkal lidah naik ke atas. Benar-benar nempel. Sehingga karena ini nempel, makanya suara lebih banyak keluarnya ke hidung daripada keluar ke mulut. Karena ketutupan sama pangkal lidahnya yang dinaikkan ini. Karena lebih banyak ke hidungnya, makanya lebih banyak itunya. Begitu ya, ikhfa'nya rendah. Adna, ikhfa adna, ikhfa'nya rendah, lebih banyak gunnahnya, lebih banyak khaisunnya. Nah, itu kenapa kau ulama memberi 3 istilah itu. Alasannya itu seperti itu. Bisa difahami? Saya takutnya jenengan cek bingung. A'la, apa sih a'la itu maksudnya? A'la itu tinggi. Apa maksudnya tinggi? Ikhfa'nya itu tinggi, menyamarkannya itu tinggi. Bagaimana nggak tinggi wong dekat jaraknya? Begitu maksudnya.
Yang ketiga, ikhfa adna, ikhfa yang paling rendah, ikhfa-nya paling rendah. Bagaimana nggak rendah? Wong nunnya di ujung, kaf-kafnya di pangkal. Ya jauh begitu. Ya apa nyentuhnya? Masa begini? Kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin. Nah, karena ini diangkat ke atas, seret, angka lebih ke ang, makanya di kitab ini nah itu ditulis seperti ang. Kenapa? Karena memang lebih banyak gunanya. Mangka, mangko. Nah, itu yang kita bahas. Ada tafkhim, ifa tafkhim sama ifa tarkik. Dengungnya itu ada yang tebal dan juga ada yang tipis sesuai dengan sifat ketiga dari huruf ifa. Oke, dari pengertian aman ini. Aman. Ya. Sama apa seperti maksudnya yang angka atau Oh iya. sama apa cuma mirip? Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Ini sama apa mirip ya? Ada guru yang mengatakan sama, ada guru yang mengatakan mirip. Karena kita kan mau nyari contoh yang cocok dan itu mesti enggak 100% cocok karena itu benda lain begitu. Jadi ada yang angka sama angka, nah, kayak gitu. Angka, ikuti. Angka. Sama angka. Kalau angka ya. Macet. 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 Kalau yang ini nah itu masih ada. Itulah ikhfa. Lek macet berarti kafnya izhar. Wah, ini panjang lagi. Saya nggak mau bahas ini, Ustaz. Panjang lagi nanti. Saya punya 2 guru, ngajarkan dua-duanya. Sehingga boleh angka, boleh angka, begitu. Ya harus ngalir ke sini. Loh kok bisa? Iya, harus ngalir. Kenapa? Karena ikhfa itu samar. 50-50. 50%, 50%. Ini ternyata ang ditutup, berarti 100% lewat hidung. Lah itu bukan ikhfa namanya. Tapi izhar. Keren ya bahasanya guru itu. Tapi di sini jenengan boleh dua-duanya. Boleh boleh nah boleh gitu. Qaf pun juga sama. Boleh begitu. Pokoknya habis pelatihan ini hidungnya mancung. Nah, maksud saya Dewan Hakim semua itu memang harus benar-benar teliti. Karena mohon maaf, di metode-metode tertentu itu sudah milih harus angnya Indonesia begitu. Mangga tidak mangga, tidak begitu. Jadi harus kayak gitu. Makanya kalau LPP Jawa Timur kan ini, kita kalau lomba itu ada yang dari tilawati, ada yang dari ummi lah, karena itu banyak perbedaannya, sehingga bisa saling menyempurnakan, begitu. Wes, aman ya? Aman ya? Oke, sekarang kita terakhir sebelum kita praktek. Menurut panjenengan, yang khusus ta'dil to itu nyentuh apa ada begini? Ada renggang sedikit. Nyentuh apa ada renggang? Kalau renggang namanya tajafi, ikuti. Kalau nyentuh namanya ilsok. Nah, jenengan ilsok apa tajafi? Ummi ilsok. Karena ikut Yai Mudawi. Yai Dzul Ilmi insyaallah enggak. Ya, jadi tapi jangan menyalahkan ya. Saya sendiri dikasih tahu oleh guru saya tajafi, Ustaz. Kenapa? Itu ikhfa bukan izhar. Kalau sampai nyentuh ya izhar. Kenapa? Di saat kita baca itu kan kita baca nun, masih belum baca taknya. Kita masih baca nunnya. Ya wajar kalau nggak nyentuh wong kita baca nun. Ngerti maksudnya? Begitu. Jadi nanti jenengan akan dibahas panjenengan. Nggak bisa. Ikhfa itu sekali jalan. Nggak bisa. Bisa tawallud nanti. Begitu. Jenengan boleh jawab. Enggak, saat kita dengungkan itu, kita dengungnya nun. Masih ke nun. Hanya disamarkan saja ke ta.
Begitu. Bisa ya? Tapi prakteknya kadang ya sama. Prakteknya sama. Pokoknya kalau jenengan kan dengungnya panjang gitu ya. Kalau kan anak dengungnya panjang. Lah kalau setelah pelatihan ini harus ada perbedaan a'la, adna, ausat. Dan panjangnya jangan lama-lama, karena ikhfa itu gunnah kamilah, bukan gunnah akmal. Harus lebih pendek dari nun tasydid dan mim tasydid. Jadi jangan angka kepanjangan, cukup angka cukup. Kalau inna baru inna begitu, karena gunnah akmal ada di buku kok. Ya nanti ada dulu. Makanya diurut satu-satu nanti. Kalau ditajwid kayak tilawat ini keterangannya cuma satu. Ya, jadi satu setengah alif, benar. Untuk tingkatan dasar samakah? Ya, untuk tingkatan dasar samakah. Tapi kalau jenengan mau tadarus, mau kayak gini atau prakteknya, tetap Ustadz, tetap nun tasydid itu harus lebih lama. Karena dua nun yang sempurna. Kalau ikhfa itu nunnya kan cuma satu. Kira-kira Nah ini ya, satu harokat, satu alif itu baru keluar istilahnya setelah 300 tahun setelah wafatnya Nabi. Sebelumnya tidak ada itu. Ini perkiraan ulama. Makanya dari itu, mohon maaf, wajar kalau tilawati 1,5. Karena menentukan lamanya itu kesulitan. Di kitab-kitab semuanya ada takbiron, perkiraan 1 alif, perkiraan 1,5 alif. Begitu di kitab-kitab lama itu, tidak pas segitu. Karena juga mencocokkan cepat tidaknya panjenengan membaca Al-Quran. Kalau jenengan tahqiq, tilawah, oh ya lama sekali. Tapi kalau hadar, wa ma kunna, cukup segitu. Berarti ikhfanya alfa, itu aja. Tidak alfa. Bisa difahami ya? Talaki ke guru penting, tidak hanya bermodalkan tajwid. Oke? Saya pakai laptop aja ya. Contohnya kita baca satu-satu ya. Itu contohnya. Oke, silahkan di guru saya ngajari ini lumayan lama ya. Lumayan lama. Insya Allah kejenengan tidak lama ini. Oh mati laptop saya. Coba baca contoh yang pertama. Bukan yang di sini, yang di sini. Oh iya, oke. Huruf-huruf ikhfa itu ada berapa? 15. Terkumpul dalam? Ayo baca. Sifdatsana. Zid situkum. Yang mana? Kata pertama di tiap katanya ya. Sif berarti sod, begitu ya. Bukan pas semuanya. Ayo hurufnya ada berapa? 15. Apa saja? Sifdatsana kan. Ayo keliru. 15. Jenengan katakan terkumpul dalam nadhom sifdasana. Begitu. Ada kata-kata terkumpul. Mana saja huruf-huruf pertamanya? Di buku ini sudah digaris bawahi ya. Sudah digaris bawahi itu. Coba hitung. Ada berapa? 15 apa? Hitung coba. Hitung dulu. Ya? Ada berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 14. 15. Saya itu termasuk pasien 14 atau 15? 15. Ah, ini loh, sekelas Ustadz ini 14 15 ya? 15. Oke, lanjut yang pertama, sod. Nah, sod ingat, sifat ketiganya huruf sod adalah isti'la. Jadi ikhfanya tebal, menebal. Ustaz, saya bantu ini ya, Ustaz.
Ayat pertama dibaca yang nun sukun. Kana mansura bersama. Kana mansura. Jangan panjang-panjang dengungnya dan ronya cukup satu alif. Satu alif tuh kayak gini kata ustaz saya. Ro gitu. Ro a ba. Kalau ketukan a ba alif lam mim ro. Nah, coba segitu. Ya, cukup segitu. Oke. Ayo baca yang nun sukun huruf shad. 3 2 1. Sof. Lagi 3 2 1. Kana yang betul kana atau kana satu apa dua? Bagus. Jadi muridnya dilatih nggih. Shad tebal, nunnya ikut tebal. Lagi 3 2 1. Ya, jenengan fokus ke dengungnya agak lama sedikit ya. Karena fokus ya, mikir-mikir ya gitu. Nah, lagi kurangi sedikit, Takut ke guna akmal, nanti gak ada bedanya. Setelah Ustaz kurangi sedikit. Kalau ditilawati langsung ke ilmi 3 alif. Secara praktek ada yang hampir 2 alif nun tasdid. Secara ya tergantung cara baca. Tapi kalau saya seperti ini. Kana mansura. Nah, segitu aja. Tidak kana mansura itu nun tasdid, mim tasdid, idgham bi gunnah, idgham mimi. Nah, gitu. Pokoknya nun yang ada tasdidnya entah itu idgham mimi sama. Iya lagi. 3 2 1. Ya, itu kependekan jenengan. Kependekan. Lagi 3 2 1. Ya, segitu aja ya. Itu sudah bagus. Ya, nanti alasannya kenapa kok tidak itu? Itu ada di kitab alasannya. Oke, terus yang tanwin 3 2 1. Lagi. Kalau bareng anu ya apa? Kayak lebih molor gitu ya. Soffa. Soffan soffa. Udah, fa. Hilangkan suaranya setelah satu alif. 3 2 1. Fa-nya, rokhawahnya jangan berkurang. Jangan soffa, kayak alif la. Itu lamakan rokhawah. Lagi sof 3 2 1. Oke. Tebal ya. Terus zal. Baca yang nun sukun. 3 2 1. Fa'anzartukum. Lagi. Lidahnya kemana? Ya, datar. Kan ini kan ujung lidah, ujung gigi sini kan? Itu dari sini aja. Ibaratnya begini. Ini kan misalkan ini pintu mau masuk rumah. Lah, mengucapkan nun itu di ifa itu di sini gitu loh, mau masuk, tidak pas masuk. Kalau gini, itu masuk. A'anzartukum begitu. Apa itu? Fa'an. Oh ya, 3 2 1. Mana yang benar? 1 apa 2? 1. Fa'an. Ingat. Fa'anzartukum sama fa'anzartukum. 1.
Satu. Satu. Fa'anzartukum. Yang kedua. Fa'anzartukum. Ya dua. Suaranya nampak? Nampak ya? Tapi ingat, ini ahkam tidak ada salah jali ya. Walaupun anak baca fa'anzartukum, jangan coretannya dua. Ini khafi. Tanwin. 3, 2, 1. Lagi. Yaumil dhi masghobah. Bersama. Masghobah. Oke, jadi yau tak tambahi. Yau itu mana yang benar? Yang tepat. Yauma, atau yang kedua? Yauma. Satu apa dua? Iya, yang kedua ya. Yauma, jangan yauma, tapi yauma. Kenapa? Punya sifat rokhawah, ngalir suaranya. Tapi jangan yau, kebanyakan. Oke, lanjut. Huruf apa lagi? Sa, nun sukun. 3, 2, 1. Gimana cara wakafnya? Alal jif. Gimana lagi? Alal jif. Oh, ha tak ini? Oh, ha. Oh ya, sorry sini. Ini leka megang. Alal hif. Ya. Sa disukunkannya apa? As. Udah segitu itu. Ustaz, gak gini tadi. Alal hif. Ikhfa bimanal jadid. Buka lagi kitabnya ya. Dibuka lagi ya. Ikhfa bimanal jadid itu hanya 8 huruf. Terkumpul dalam launuhu domir. Gak ada fa-nya. Launuhu lam. Launuhu waw. Launu nun. Bo, mim, ya, ro. Sisanya harus jelas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Harus begitu, jangan fath. Mana haknya? Ikhfa bima jadid. Buka kitabnya begitu. Buka kitabnya. Di metode Al-Maisura ada, di kitabnya Yabasari ada. Rujukannya cuma satu di kitab An-Nadharat. Hanya satu di kitab itu. Kitab lainnya enggak ada. Makanya ada yang mengatakan lemah pendapatnya. Begitu. Tapi dipraktekkan tidak masalah. Tidak masalah. Aman, benar, tidak dosa dan tidak salah begitu ya. Tidak dipraktekkan juga benar, tidak salah. Sama-sama ada dasarnya. Oke, sekarang yang tanwin. 3, 2, 1. Lagi. Hati-hati ya, kalau ada ikhfa dan itu tanwin, dhamma tanwin, kalau enggak irja tebal nanti. Mana coba Tat? Saya kalau enggak megang tuh aja dengan sama beliaunya. Shihabun saqib. Ayo. Shihabun saqib. Kalau dipelanin Shihabusa gitu. Busa, tidak busa, enggak gitu. Sihabu bu. Lagi 3, 2, 1. Shihabu. Oke, sekarang kafnya. Masih ingat kaf ini apa? Adna atau abad, jauh, lebih ke eng. Oke. Nasiyatin kadzibah, bersama. Nasiyatin kadzibah.
wada'na ank. Ayo. Wa wada'. Nah, begitu. Jangan mana kafnya? Hamasnya, hamas. Oke. Man kana 'alaqah. Nah, itu kalau pengen banyak uang, nah itu mangkana alaqah ya. Gak ada di sini ya. Ini contoh aja. Terus yang jim, ikhfa apa ini jim? Ausat. Jadi jenengan gak usah ngafalkan yang ausat karena kan hurufnya ada 10. Cukup ta'dal to. Koka. Ta'dal to koka. Sisanya ausat. Koka sih. Ada istilah baru. Koka ya, koka. Oke. Hubban jamma. 3 2 1. Hubban jamma. Nah, ukurannya ini hubban harus lebih pendek daripada jamma. Nah, begitu. Ini ukurannya. Ayo, 3 2 1. Hubban jamma. Hubban jamma. Ayo. Hubban jamma. Begitu, nggih? Jadi kalau talaki sanatan, kayak gitu kan maksudnya ulang nggak gitu. Fa'anjaynahu wa ahlah. Wa ahlah. Terlalu ke bawah. Wa ahlah. Lah harus sama itu, lamanya harus sama. Wa ahlah. Oke. Jim di mana? Tengah lidah ya. Jadi saya baca tengah lidahnya agak diangkat. Fa'anjayna, begitu. Ayo, 3 2 1. Fa'anjaynahu wa ahlah. Oke. Pintar. Persiapan satu-satu ya. Shin. Sama ini tengah lidah, agak diangkat. Syai'i, ya, jangan syai'i tapi syai'i, agak lama sedikit ya. Syai'in syahid. Ayo. Syai'in syahid. Terus yang nun 3 2 1. Ansya. Lagi. Ansya'tum syajarataha. Qaf. Ini adna. Oh, yang belakang enggak pakai kitab. Ini seandainya dihidupin nggak jelek lagi. Coba. Ya sudah nyala. Ya. Mudah-mudahan enggak mati ya. Ya, enggak mati. Mudah-mudahan enggak mati. Mudah-mudahan enggak mati. Oke. Ayo, sekarang praktek yang mana? Qaf ya. Tak besar, kurang besar ya. Kurang besar lagi. Qaf sekarang nih yang bawah. Qaf. Ingat qaf itu adna, berarti lebih ke ang. Oke? Dan qaf itu sifatnya isti'la, tebal. Kalau kaf ini agak tebal gitu. Bi ayyi
Bi ayyi dzambin. Oh iya, yuk. Pertama, yang tanwin. 3 2 1. Bi ayyi dzambin qutilat. Lagi. Bi ayyi dzambin qutilat. Yang nun 3 2 1. Anqadha dhahrak. Lagi. Ya, kafnya tipis ya, jangan rok, tapi rok, nah tipis istilah. Terus anak-anak biasanya angkododoh, kododoh, Allah, ya, Allah, angkododoh rok, ayo, angkododoh rok. Oke. Sampai sini aman ya? Sin. Tipis saja. Salaman salama. Nah, panjangnya lah sama panjangnya sama. Jangan salama. Kepanjangan ma-nya. Kan sama-sama satu alif. Teori dari mana? Teori dari lagu. Gak enak Ustadz kalau salama. Gak enak. Ibaratnya jenengan beli songkok. Songkoknya kebesaran. Yang diganti songkoknya apa kepalanya? Kan di songkoknya. Songkoknya ini lagu. Kepala ini tajwid. Sehingga kalau ada yang nggak match antara lagu dan tajwid, yang didahulukan adalah kepalanya. Berarti songkoknya menyesuaikan, bukan dipaksain. Cari yang kepalanya besar misalkan. Itu nggak enak memang. Salaman salama, salaman salama. Oh. Ibrahim wa Musa. Enak memang. Tapi pada ganti kepala panjenengan. Ah, begitu teorinya tuh seperti itu. Oke? Jadi lagu ikut tajwid, jangan tajwid yang ikut lagu. Tapi seandainya lebih panjang sedikit tuh apakah lahan khoto, tapi khofi, enggak jali, enggak sampai merubah makna. Salah ringan, terutama di akhir-akhir. Coba kalau dibaca lanjut, enggak kan begini. Kalau dibaca lanjut, iya toh? Wa Musa kalau dibaca lanjut, coba. Ibrahim wa Musa bismillah sabis. Kayak gitu tidak? Wa Musa enggak mungkin begitu. Sama, mau waqaf, mau wasal, panjangnya tetap sama. Begitu. Jangan ditambahkan. Tambah. Oke, lanjut. Sekarang sinnya tipis. Salaman salama. Bersama. Salaman salama. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Oke. Ayo dekan. Ini surat apa? Al-Fajr ya? Al-Fajr ya? Dakkan bersama. Dakkan kaf atau apapun itu kalau dia bertasydid itu ada zaman. Tidak bisa dakka tapi dakka, begitu, ada zaman. Nabiyya ada zaman. Watabba ada zaman. Tabbat, jangan tabbat yada khoto, salah walaupun khafi. Jadi semua huruf tasydid itu ibaratnya 2 huruf, maka dari itu ditekan. Ada di kitab itu ada maujud zaman, ada zaman itu masa, zaman itu waktu, gak langsung ke fathahnya, tahan dulu.
Dakka. Seperti itu tahannya. Jangan dakka, dakka, enggak. Dakka, dakka. Yuk, 3, 2, 1. Dakka. Begitu. Bisa ya? Oke. Sebelahnya 3, 2, 1. Nah, kepanjangan sedal yang kedua. Lagi 3, 2, 1. Ya, andada. Udah segitu. Ya, jangan andada. Itu kepanjangan. Hati-hati, hati-hati. Ya khofi sih. Cuman kalau guru Al-Quran yang baca tuh kayak gimana gitu. Khofi bagi guru Al-Quran itu tercela hukumnya. Enggak dosa tapi tercela. Wong tahu hukumnya kok dilanggar begitu. Itu pentingnya talaki. Ayo, ini kan dal. Ya, dal. Mau yang tajafi apa yang ilsok? Tajafi. Sekarang yang tajafi. Habis itu kita praktek yang ilsok. Sama-sama diajarkan. Tajafi dulu. Yang agak renggang ya. Dakka, dakka. 3, 2, 1. Sekarang yang ilsok. Sentuhkan sudah. Kedal, kedalnya. 3, 2, 1. Tajafi. Tajafi. Ilsok. Ada bedanya? Ada bedanya? Nih, yang tajafi. Yang senyum-senyum ini kayaknya nggak ada bedanya, sama aja Ustaz. Dakka, dakka, tajafi. Ilsok. Dakka, dakka. Begitu. Jadi nyambung sudah, nyentuh ujung lidahnya itu. Begitu. Mudah-mudahan manfaat ya. Teman, saya usulkan pakai tajafi karena secara ilmiah lebih kuat tajafi. Kenapa kok nggak masuk? Karena saat itu kita masih mengucapkan huruf nun, bukan taknya. Tak itu menempel begitu. Ilsok itu artinya melekat. Ya, tajafi itu renggang, ada renggangan. Oke, aman ya? Oke, selanjutnya qauma. Ko termasuk huruf tebal, berarti ikut tebal, dengungnya ikut tebal, menyamarkannya ikut tebal. Ayo, 3, 2, 1. Qauman taghin. Lagi. Bagus. Yang keliru, tipiskan coba. Yang keliru. Yang keliru ganti dal sudah toknya, itu makhrajnya sama. Tapi pangkal lidahnya nggak dinaikkan. Qauman taghin. Jangan qauman taghin. Nah, keliru ya. Terdengar nggak bedanya? Oke. Angko 3, 2, 1. Qaqanallah. Oke, lanjut. Zai. Yauma idzi 3, 2, 1. Yauma zurqa. Panjang lagi konya. Kenapa? Fokus ke ikhfa. Fokus ke ikhfa. Ya semuanya harus difokusi ya. 3, 2, 1. Yauma idzin zurqa. Sebelahnya. Inna anzalna. Oke. Fa. Laqaw 3, 2, 1. Laqaulun fasl. Jangan pakai ikhfa bimanal jadid. Ya, berarti cukup fasl.
L-nya ada tapi sedikit. Kalau jenengan hanya fas, jali karena menghilangkan huruf lam. Guru saya ngajarkan fasl. Kalau ada terang, Hah? kalau yang ada terang, Bang. La qaulun fasl. Itu yang kuat. Pendapat yang kuat. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi tipis karena ada ya mutakallim yang dibuang. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, seperti itu. Tapi makanya kalau jadi dewan hakim fasl disalahkan. Enggak. Begitu juga dengan fasl. Ya jangan disalahkan juga, sama-sama benar. Jangan kaku. Wong Rasulullah sama baca dua-duanya kok. Secara teori ada, praktek guru-guru ada. Begitu ya? Oke, begitu. Ya. Terkait bacaan seperti itu, apa huruf sebelum huruf akhir itu juga diperhatikan dari segi sifat syiddah, rokawah, dan tawassul? Iya. Pertanyaan bagus. Saya tanya, ikhfa bimaknal jadid. Yang diikhfakan tuh huruf shotnya apa lamnya? Lamnya toh, berarti shotnya sempurnakan. Karena itu mutabaiden, shot dan lam itu makhrajnya jauh, ya sempurnakan. Fasl, tidak fasl, 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 begitu. Tapi juga tidak fasl, mustamir, apa lagi? Wal fajr, tidak juga begitu. Takalluf ya. Guru saya mengatakan takalluf. Terutama ro. Ro itu takrir yang memang harus disembunyikan. Cukup seperti mengatakan kata baru. Ya, tidak wal ashr. Tidak gitu. Wal ashr. Wal ashr. Tidak wal asr. Tidak masalah. Wal asr. Wal asr. Tidak masalah. Sama-sama oke. Wal asr. Itu jali. Karena maknanya sudah berubah. Wal asri demi masa, demi waktu. Kalau wal as apa artinya? Kenapa tak? Kalau monro NDPL. Ingat ya, ikhfa bin jadid itu seperti pokoknya ujung lidahnya, makhraj akhirnya huruf yang terakhir, walaupun suaranya lirih begitu. Begitu ya. Qat. Qat. Nah, jadi begitu. Ada al-nya sedikit. Begitu. Pokoknya kalau lam ya nyentuh ke atas, tidak qat. Nah, mana lamnya begitu. Dan terasa. Kalau orang yang benar-benar gini, walaupun ikhfa bin jadid terasa. Dan itu sama-sama benar. Syekh Khalil Al-Khusari, qori Mesir yang kasetnya benar, itu satu kaset pakai wal fajr. Satu kaset yang lain wal fajr. Nah, begitu. Wal fajr. Begitu sama. Jangan bertengkar masalah ini. Fan-fan saja ya. Fan saja. Saya kalau baca sendiri, saya lebih suka dijaharkan. Dijahar. Tapi kalau pas mengajar, saya pakai yang ikhfa bimana jadid. Karena itu terkait dengan semua. Kalau pilihan saya pribadi, saya pakai yang jahar. Karena pendapat ikhfa bimana jadid itu lemah. Makanya ulama yang memakai ikhfa bimana jadid itu sedikit. Dan kitab yang membahas pun hanya satu kitab. Yang asli Arab ya, namanya An-Nadharat. Di Jazari nggak ada, di Tuhfa nggak ada, di Nihayatul Qalb fi ilmi tajwid nggak ada, di Ar-Ri'ayah nggak ada. Yang hanya satu An-Nadharat itu. Begitu. Jadi sama-sama boleh. Dan yang diikhfakan, ikhfa bimaknal jadid, maksudnya ikhfa bimakna bukan makna baru, maksudnya ikhfa dengan
Makna baru jadid karena disukunkannya itu kan sukun arid, sukun yang baru. Begitu namanya. Pemberian nama itu ya. Tapi diikhfakan, dilirihkan. Ikhfa itu lirih, disamarin. Begitu. Saya baru 2 minggu yang lalu belajar ikhfa bimakna jadid sama Ustadz. Kan memang dibahas secara kaidah tajwid, kitab-kitab ini serayat, akhirnya begitu. Tapi saya tidak terlalu mendalam dalam hal ini di sini. Gitu ya, Rat? Ya, jadi yang akhir, yang huruf yang akhir, bukan huruf yang tengah. Walaupun ada sebagian guru saya bacanya fas, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena talaki lebih diutamakan kalau bagi orang yang mungkin daripada tajwid. Tapi kalau yang biasa-biasa harus dikrocek sama tajwid. Jadi ikhfa bimakna jadid itu hanya 8 huruf, dan yang diikhfa ya yang huruf yang 8 itu, dan huruf itu di akhir semua. Enggak huruf sebelum yang akhir, begitu. Mudah-mudahan enggak bingung panjenengan ini. Ya. Terdengar lirih. Ikhfa samar, terdengar lirih, bukan enggak terbaca. Kalau enggak terbaca, khotok. Jadi menghilangkan huruf. Terdengar, cuman dirasa oleh dirinya sendiri. Seakan-akan orang yang di depan itu enggak terdengar, tapi bahaya, terdengar memang. Saya prakteknya guru saya terdengar. Apalagi yang sebelum huruf ikhfa bimakna jadid adalah huruf-huruf qalqalah. Jadi kebantu sama pantulannya huruf kayak al-fajr. Itu roknya lebih nampak. Kenapa? Kebantu sama qalqalahnya jim. Karena jim itu, qalqalahnya jim itu bersamaan dengan sukunnya ro, gitu teorinya. Kayak wal fath. Jadi hamesnya ta bersama dengan sukunnya ha. Wal fath, tidak wal fath. Enggak kayak gitu. Makanya wal fajr. Makanya kalau di konsep ini enggak masuk karena jim harus jelas. Wal fajr harus begitu memang. Gimana? Makanya khilaf dalam hal ini ulama. Makanya saya lebih suka wal fajr walayalin asyr. Terus yang ini, tapi kalau mau ikhfa bimakna jadid itu agak ditampakkan sedikit. Wal fajr. Gitu. Tidak wal fajr. Enggak. Ini dawuhnya bukan kata saya. Dawuhnya Yai Zulhilmi Surabaya. Jadi khusus ikhfa bimakna jadid yang sebelumnya itu huruf-huruf qadbu jadin, baju di toko akan lebih nampak walaupun tidak senampak apabila dijelaskan. Begitu. Gitu ya? Gimana? Aman? Ya, jadi ini bukan kata saya hanya menyampaikan kata guru-guru saya, dan saya praktekkan kedua-duanya. Selanjutnya yang apa ini? Tak ya? Tak, oke. Nara talawwa. 3, 2, 1. Itu yang tajafi. Sekarang yang ilsaq. 3, 2, 1. Jangan iya, Allah itu rokhawah, alirkan. Jangan talawwa, tapi talawwa. Alnya itu agak lama sedikit, sama kayak sin, sama kayak ha. Oke. Terus ini ini gitu, jangan itu tebal. Yuk lagi 3, 2, 1.
kuntum shadiqin. Lagi. Kuntum shadiqin. Oke, yang dot bod tebal. Qauma. 3 2 1. Oh, kok panjang? Kepanjangan. Fokus ya jenengan ya. Tapi kopi aman aja. 3 2 1. Bolin. Terus sebelahnya 3 2 1. Mangdu. Nah, itu kalau ikut lagu. Kalau ikut lagu enak memang. Mangdud. Begitu. Yuk 3 2 1. Mangdud. Dud. Jangan terlalu dihentak. Alami. Qalqalah itu alami. Makanya jangan nambahi hamzah. Alami saja. Dud. Tapi gitu. Dud. Saya baca dud. Suruh ulangi sama guru saya. Begitu. Bud. Ulangi. Bud. Oke, begitu. De. Tapi lebih ditekan karena kubro, karena di akhir. Praktek kami sini, tenang. Kurang 3 2 1. Kurang zahirah. Sebelahnya afala yanzurun. Di Al-Baitul Amin, saya cerita di Al-Baitul Amin ya. Di Al-Baitul Amin, guru saya mengatakan iklab, ikhfa, lamakan sudah dengungnya, sama kayak nun tasdid. Saya tanya, kenapa Ustadz kok dilamakan? Karena di saat anak itu baca sendiri akan berkurang nanti dengungnya, katanya. Otomatis berkurang, sehingga kalau dalam pengajaran lamakan sudah. Karena nanti saat baca sendiri mesti berkurang, maldud, mesti begitu anak-anak, lamakan. Dawuhnya Ustadz saya. Sehingga di Al-Baitul Amin tidak begitu dipakai ukuran kayak gini, wes lamakan sudah. Cuman kalau di tingkat Ustadz, amalkan ilmunya. Nggih, karena kan panjenengan sudah ngerti ilmunya. Begitu. Secara matematika bisa dimatematikkan gitu ya. Oke, sudah selesai ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Oke. Oke, selesai? Selesai. Jadi praktek satu-satu. Nah, sekarang tak kasih wakaf perempuan aja. Kasih yang wakaf. Bismillah, bismillah. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhentinya itu yang panjenengan faham kan sukun, nggih. Itu pun ada 3 cara. Sukun dengan 1 alif, him. Sukun dengan 2 alif, him. Sukun dengan 3 alif, him. Begitu. Jadi ada 3 cara. Tambah 1. Namanya dengan cara ar-raum. Ar-raum itu kalau harokat terakhirnya itu dhammah dhammatain atau kasrah kasratain. Dibaca dengan cara raum. Raum itu membaca sepertiga harokat. Sepertiga harokat. Kalau dibaca jelas kan seperti ini. Dibaca jelas ini. Nirrohimi. Ya. Nirrohimi. Ini kalau dibaca dengan raum. Nirrohimi. Nirrohimi. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disalahkan yang baca kayak gitu ya. Wal fathu. Jangan disalahkan, benar itu. Wal fath. Benar itu.
Itu dengan ismam dan ar-rawum. Jangan disalahkan. Memang benar itu. Nah makanya kata ustadz saya, tak sesekali diajarkan supaya tidak disalahkan karena nggak umum ini. Tapi itu boleh. Tapi itu boleh begitu. Berarti bismillah ada berapa cara? 4. Kalau sukun bahasa Arabnya al-iskan. Ikuti. Al-iskan. Kalau rawum ya rawum gitu ya. Rawum sama ikhtilas beda ya. Kalau rawum ya rawum. Oke, ayo sekarang baca wajah pertama sih. Cara pertama waqaf pada bismillah dengan memakai al-iskan 3 alif. Mat arid ambil yang 3 ya, 3 alif. Yuk, 3 2 1. Oke. Al-iskan 2 alif. 3 2 1. Loh, kok sama panjangnya? Dikurangi. Nirrohim. Udah segitu. Nirrohim. Udah, jangan Nirrohim. Itu miliknya 3 alif. Ayo 2. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iskan sukun dengan 1 alif. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segitu. Sabila him. Nah, segitu. Jangan ditambah-tambah. Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ya? Nah ya? Nah berarti bisa berapa cara? Sukun sudah 3 ya? Dengan panjang yang berbeda. Terus dia fathah. Berarti bisa juga dengan raum. Bisa juga dengan kok raum? Iya bisa dengan raum. Kok ragu saya. Nasta'in. Oke. Iya, kasrah dan dhammah ya. Oh iya, ya Allah. Ternyata dari riwayat lain, sorry. Riwayat lain itu gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Ada yang seperti itu memang, tapi di riwayat lain. Saya kok mau gabung-gabung sama itu. Cenderungnya. Ayo, dibaca dengan aliskan dulu, 3 alif. Aliskan 3 alif. 3 2 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, aliskan 2 alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, Rob tasdid ada zaman. Rabbil jangan Rabbil ya. Oke, diulang lagi. Al-iskan 2 alif. 3 2 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-iskan dengan 1 alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi al-iskan 1 alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Terus selanjutnya yang ar-rahi. Ar-rah bisa berapa? 4. Sukun 3 sama raum 1. Sekarang al-iskan 3 alif. 3 2 1. Ar-Rahmanir-Rahim.
Hati-hati himnya ya, jangan ke hidung. Terus haknya tipis. Allah, Allah, jangan Allah, roh, rahma, ar-rahmanir-rahim. 3, 2, 1. Tapi jangan berlebihan juga ya. Ar-Rahman, jangan berlebihan. Yuk, al-iskan 2 alif. Al-iskan 1 alif. Nggak enak memang 1 alif itu ya. Itu bacanya kalau hadir. Tapi saya dengar tadi saat baca Ar-Rahman, A-nya ikut tebal. A-nya tuh biasa. A, I, U, A. Ro-nya yang tebal. Ar, jangan or. A, ar. A, ar. A, ar. Tidak. Or. Enggak. Lagi. 1 alif. 3, 2, 1. Satu. Kenapa fokus ke R. 1, 3, 2, 1. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Sekarang pakai ar-rum. Ar-rum itu 1 alif. Enggak ada yang him, enggak ada. Him. Jadi ar-rum itu seperti matobi'i. Kaidahnya begitu di kitab. Ayo, 3, 2, 1. Oh, terlalu jelas. Lagi 3, 2, 1. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut sekarang. Maliki yaumiddin. Nih, berarti sama seperti Ar-Rahman. Oke, ada 4. Ayo, al-iskan 3 alif. 3, 2, 1. Maliki yaumiddin. 2. Maliki yaumiddin. 1. Maliki yaumiddin. Din, jangan ke e. Di. Lagi. 3, 2, 1. Maliki yaumiddin. Din. Oke, sekarang ar-rum. 3, 2, 1. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Gimana? Maliki yaumiddin. Dini. Terus mari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Katanya guru saya, yang ngaku-ngaku ahli Quran, pernahkah membaca Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan cara diwasol? Karena kalau diwasol akan ada hikmah i'rabnya, jadi harokatnya kan ikut terbaca. Sementara ini kita gimana? Kalau baca nasta'in, kita nggak ngurus dia dhamma atau kasroh. Padahal dhamma kasroh fathahnya itu sudah beda arti. Yang katanya ahli-ahli Quran, pernah nggak baca An-Nas saja wis dengan menghidupkan semua huruf akhirnya, sinnya itu gimana? Paling saya mikir, ini kasroh apa dhamma apa fathah begitu. Orang Arab sudah insya Allah bisa, kita masih belajar ya. Yuk, nasta'inu ini ada pertama boleh aliskan, sukun semua, nggih. Berapa? 3 sudah ya. Terus boleh raum 1, nasta'inu. Nah, boleh juga ismam dengan isyarat dhammah. Nah, itu juga boleh dengan 1 alif panjangnya, 2 alif dan 3 alif. Jadi ketambahannya
nasta'in. Sukunkan dulu, ain. Begitu. Seperti la ta'man. Nah, seperti itu. Itu ismam. Itu juga bisa dipakai kaidah isyarah dhammah, monyong. Nasta'in. 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 Nah, begitu. Bisa? Praktek. Nggak usah dipraktekin, tapi kita belajar di sini. Jadi kalau ada yang baca kayak gitu, jangan disalahkan, karena itu juga benar, cuman nggak umum aja. Yang umum adalah sukun. Kenapa? Meringankan. Sukun tuh paling ringan. Sukun paling ringan. Coba sekarang nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai al-iskan 3 alif. 3 2 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 alif. Ainnya jangan tebal. Na'budu, 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 na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Karena kayak ha ini kan jenengan ha kan sama. Masa masa begitu? Sifatnya sama. Banyak yang sama. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 2 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? 2. Sekarang al-iskan dengan 1 alif. Sekarang Ar-Rum. 3 2 1. Nasta'inu. Nah, sekarang ismam 3 alif. Isyarah saja tidak keluar suara setelah nunnya disukunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu, langsung, tidak boleh jeda. Jangan nasta'in. Salah. Nasta'in. Nah gitu. Hah? Nyambung langsung, jangan nasta'in. Jangan nasta'in. Aduh. Ayo. Anda ini pengalaman saja. Jadi kalau ada yang kayak gitu jangan pas disalah-salahin, begitu. Maksud saya itu begitu. Bukan untuk dipraktekkan di umum, nggih. Nanti jadi fitnah nanti. Coba lagi. Ar-Rum dengan 3 alif. Kok Ar-Rum? Ismam 3 alif. 3 2 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. 2 alif. 3 2 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh enggak boleh. Itu Ar-Rum, ini ismam. Yang 1 alif. 3 2 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi fadilahnya kata guru saya, orang yang jauh dan orang yang tidak bisa melihat, dia tahu bahwasanya yang tidak bisa mendengar, dia tahu bahwasanya nun itu harokatnya dhammah, begitu. Jadi seandainya orang dia tuna rungu membaca bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu berarti nunnya dhammah, begitu fadilahnya. Salah satunya fadilah dari Ar-Rum, begitu. Jadi ada berapa itu Ar-Rum di nasta'inu?
7. Raum dengan 3 panjang, ya. Al-iskan dengan 3 panjang. Ismam dengan 3 panjang. Terus al-iskan dengan 3 panjang. Dan raum ya hanya 1 cara itu toh dengan membaca. Dah, seperti itu pelajaran kita hari ini. Bukan untuk nanti habis pelatihan ini itu ada 7. Nah, buat apa? Oke, niat sebentar. Niat saya itu ngajarkan kayak gini, ngasih tahu supaya kalau ada yang baca kayak gitu, syekh kibar di YouTube ada yang baca kayak gitu, itu jangan disalahkan. Nanti komen, kok aneh bacaannya. Jangan. Itu juga benar, cuman nggak umum. Soalnya kalau nggak diajarkan, karena nggak umum, nanti dianggap salah oleh guru ngaji lah. Gimana nanti? Kalau yang menganggap salah guru orang umum wajar, tapi kalau yang menganggap salah itu adalah guru ngaji, kan gimana? Gimana, Ustaz? Apa enggak? Dibaca jelas nunnya ya? Nunya kedengaran jelas. Nasta'inu. Nggak boleh, nggak ada konsep. Konsep waqaf itu disukunkan, disukun aridkan. Disukunkan. Jadi pilihannya cuma 3 itu. Kalau dhammah begitu. Oh, gimana imamnya? Gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Oh ya, paling dia mau praktek ar-raum paling ya. Mau praktek ar-raum. Kalau di wakaf, di wasol. Oh, wasol ya dhamma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Tapi wasol apa waqaf? Oh, waqaf, tat. Berarti mau praktek ar-raum. Begitu. Mudah-mudahan manfaat barokah nggih. Saya kembalikan lagi ke Ustadzuna, Ustadz Zaini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto jangan lupa. Alhamdulillah, pembinaan sudah selesai, tuntas khususnya di bidang ikhfa, ya, ikhfa. Alhamdulillah sudah detail, dan mohon apa yang sudah disampaikan oleh beliau ini dihafalkan atau selalu diingat dan dipraktekkan bacaannya, terutama dari raun dan ihsan dan sebagainya, mulai dari 1, 2, 3 itu sudah jelas tadi, terutama di dalam bacaan Fatihah. Kemudian sebelum foto bersama, mungkin ada yang pesan tajwid atau materi hafalan. Bu Hajah, berapa tadi tajwidnya? Tajwidnya berapa tadi? Tajwid 15. Oh, 15 ya. Ya. Terus mungkin ada yang pesan lagi tajwid seperti ini. Sampun 2 ya. Materi hafalan Anda. Tiba. Sendiri, karena kalau fathah tanwin itu memakai mad iwad, ada kaidah sendiri ya. Jadi nggak masuk. Yang lain mungkin ada yang 2 Al-Hidayah ya.
Terus yang lain? TPK mana itu? Hah? Belum tahu. Nurul Amin, Jalan Raya Rembangan ya. Berapa? 1. Tajwidnya? Lagi barangkali ada? Sudah? Nah, ya. Terus untuk bulan depan gimana? Datanya hilang Ustaz. Wah, bisa aja Terhapus Ustaz di saya. Ada mungkin ada yang ingat bulan depan gimana kira-kira? Dan ada barang ada bayar nanti, jangan bayar dulu udah ada barang. Nanti dibelikan rokok dengan saya habis ya. Nggak ingat ya. Punya saya juga nggak ada catatannya. Oh, kehapus ya. Enggak. Biasanya sampai tulisannya di web. Yang di web itu terhapus Ustaz. Ini masalahnya. Nah, otomatis kan yang mau di-share di web kan ada di laptop. Sama terhapus juga punya saya itu. Dari kaca ya. Habis. Atau yang siap untuk bulan Oktober, mari, biar Ninda apa namanya? Udah stop. Iya. Ada yang ingat Kalau bulan? sesuai datanya di mana Pak? Al-Ikhlas ya? Ada ya? Oke. Itu sisa-sisa share-sharean saya. Punya saya malah hilang, terhapus semua datanya. Al-Ikhlas ya? Al-Ikhlas mana? Sufi Al-Ikhlas, ada Al-Ikhlas. Oh, baratannya. Baratan bukan barat. Al-Ikhlas. Hadir Al-Ikhlas. Dalam Babus Salam yang Rembangan sama dengan Nurul Amin ya. Hah? Oh, ya dia sekarang kan September, kan Oktober. Babus Salam hadir ya. Nurul Amin. Tidak tahu. Apa Oktober kan Nurul Amin aja? Oh iya. Terus Bu Hajar mana lagi ya? Oh di share di grup. Masih di grup. Tadi yang Jalan Semangka apa itu? Al-Ikhlas. Gini mohon Ustaz, nanti mawon disampaikan seharusnya memang urutannya niku ngoten mawon nanti. Disampaikan ke TPK-nya. Gitu. Biar terus berjalan urutannya ngoten Ustaz. Ya itu. Mohon dikirim sama saya tuannya ya. Ya. Ya mungkin itu. Jadi pokoknya jangan sampai ini mandek ya. Harus jalan terus. Memang untuk bulan-bulan ini sangat sangat kritis ya, karena bersamaan dengan Monakosah. Alhamdulillah Ustadz kita pada hari ini tepat kosong ya, dan siap ya. Mungkin itu aja, dan nanti kalau kebetulan ada di rumah membutuhkan tajwid, SMS saya tidak apa-apa, atau telepon langsung, atau materi hafalan bisa ya. Foto bersama dulu ya. Siap, biar gak lupa. Mungkin itu aja, mari foto bersama dulu sebagai bukti kalau kita sudah melaksanakan pembinaannya.
putranya dulu, laki-laki dulu.